Jadi puasa sebenarnya mengajarkan kepada kita keterampilan untuk hidup berprestasi internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pemirsa Irama Fuad dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini dan masih dalam kondisi puasa, walaupun dalam kondisi pandemi, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa Irama Fuad dimanapun Anda berada, pada sore hari ini alhamdulillah Irama Fuad menghadirkan yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena pada hari ini tamu yang kita hadirkan adalah sosok yang menjadi panutan di Sivitas Akademika IAIN Manado. Oleh karena itu, maka para pemirsa Irama Fuad dimanapun Anda berada, jangan sampai melewatkan Irama Fuad sore hari ini. Tamu kita pada sore hari ini adalah Bapak Delmus Puneri Salim PhD. Beliau adalah Rektor IAIN Manado sekaligus dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Saya sapa dulu kepada beliau. Assalamualaikum Pak Rektor. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Pak Rektor? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Para pemirsa Irama Fuad dimanapun Anda berada, pada sore hari ini Bapak Rektor akan menyampaikan tema terkait dengan pelajaran yang bisa diambil dari ibadah puasa di luar bulan puasa. Tentu pada sore hari ini Pak Rektor akan mengulas secara komprehensif materi terkait dengan pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil dari ibadah puasa di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilahkan kepada Pak Rektor untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado yang saya hormati, pemirsa Irama Fuad yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya Pak Rektor untuk bisa berbagi mengisi kegiatan Irama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tadi yang disebutkan pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa untuk bisa kita implementasikan di luar bulan puasa. Ada kekhawatiran kami secara pribadi, seringkali pandangan-pandangan keagamaan atau ibadah-ibadah yang kita laksanakan sering dijelaskan manfaatnya hanya untuk orientasi akhirat. Jadi sering kita bicara bahwa sholat itu agar kita bisa mendapatkan pahala dan seterusnya. Ibadah puasa sering dikatakan bahwa akan menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan pahala dan semua keselamatan di akhirat. Tetapi kita belum banyak berbicara tentang sebenarnya apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari ibadah puasa untuk kita terapkan di luar bulan puasa sehingga agama itu bisa bermakna bagi kehidupan duniawi benar. juga. Ya karena sebagian orang berpuasa Pak Rektor ya hanya diiming-imingi akhiratnya saja. Betul. Jadi hanya balasan akhirat. Nah, ternyata ada juga manfaatnya yang jauh lebih besar untuk kita terapkan di luar bulan Ramadan. Betul, Oke, betul. silakan Pak. Ya, yang pertama adalah bahwa puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan seksual yang tidak pada tempatnya. Pemirsa Irama yang berbahagia, kalau kita lihat banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa semua orang yang berprestasi internasional, baik itu Korea, baik itu pemain bola, baik itu orang yang staminanya lebih kuat, itu orang-orang yang menjaga makanannya. Jadi puasa sebenarnya mengajarkan kepada kita keterampilan untuk hidup berprestasi internasional. Kita tahu tadi Korea itu menghindari makanan berminyak karena itu akan merusak suara yang kurang merdu dalam membaca ayat suci Al-Quran. Ini yang
sebenarnya harus kita bagi generasi muda muslim bahwa jangan sampai kita semua mau makan makanan yang tanpa kita peduli ini sehat atau tidak, Ya, betul. ini baik untuk kita atau tidak. Nah, karena kan sebagian kalau pikirannya kita masih muda apa Ya. saja kita makan, Betul. padahal ternyata makanan itu cukup berpengaruh terhadap prestasi kita ya, Pak Betul. Rektor ya. Jadi makanan bukan hanya berpengaruh terhadap prestasi internasional semua perenang, pemain bola, Korea, tapi juga itu menghindarkan kita dari penyakit. Jadi semua kita tahu di antara kita yang usia 40 tahun ke atas itu biasanya memiliki penyakit tertentu gara-gara makanan yang kita makan. Karena itu sebenarnya ajaran puasa mengajarkan kita untuk memilih makanan lah. Jangan betul. satu sisi tadi kita sebutkan kita bisa berprestasi internasional, satu sisi juga kita bisa lebih sehat karena makanan itu ternyata sumber penyakit. Betul. Jadi mungkin saja di usia muda kita belum mendapatkan dampak negatifnya dari semua yang kita makan, nanti kita temukan di masa tua. Betul. Berarti di usia muda sudah harus dihindari ya. Betul. Jadi bukan hanya makanan, kita tahu juga minuman. Jadi banyak orang yang terlalu banyak minum, apalagi minuman alkohol atau minuman yang itu bisa menjadi sumber penyakit. Betul. Dan itu yang agama katakanlah puasa mengajarkan kita ya dikontrol lah makanannya. Meskipun kita bukan lagi puasa, dikontrol lah minumannya. Meskipun kita bukan di bulan puasa. Termasuk hubungan seksual yang banyak orang sulit berkembang gara-gara melakukannya bukan sesuai yang dibolehkan. Nah, Dan jadi itu harus hubungan seksual pun walaupun halal, Ya. tetap harus dilakukan di waktu yang tepat ya Pak Rektor ya. Benar-benar. Artinya 3 bagian makanan, minuman dan hubungan seksual itu harus kita kontrol meskipun di luar bulan Ramadan karena kontrol ini sangat penting. Nah, itulah yang selama bulan Ramadan diajarkan kepada umat Islam, tolong dikontrol terus meskipun bulan puasa sudah lewat. Ya, jadi jangan hanya mengontrol di bulan Ramadan. Betul. Setelah lewat bulan Ramadan pun tetap harus dikontrol Betul. makanan dan hubungan seksual juga ya. Iya, betul. Oke. Ya, selanjutnya yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah bulan puasa yang setiap tahun kita lakukan, termasuk tahun ini adalah menahan diri dari hawa nafsu. Bahwa makanan, minuman, dan hubungan seksual itu bagian dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang menurut agama sumber dari dosa dan kesalahan. Saya dengan Pak Dekan sering bermain badminton. Kalau kita mengembalikan bola dalam keadaan nafsu, itu biasanya pengembalian kita salah. Benar. Karena terlalu bernafsu Terlalu artinya nafsu, salah. akhirnya salah. Ya. Ternyata bukan hanya di lapangan badminton, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari, kalau kita mengambil keputusan dalam waktu yang terburu-buru, nafsu, itu kemungkinan besar keputusan kita yang ambil dalam keadaan emosi, itu kemudian kita salah. Karena dalam Islam pun Pak Rektor, hakim tidak dibolehkan memutuskan perkara dalam keadaan marah. Betul. Karena itu kan pasti efeknya tidak betul itu. Ya, Karena dalam putusannya kondisi kemungkinan akan tidak adil. Ya. Jadi sekali lagi puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari hawa nafsu, yang hawa nafsu ini sekali lagi mengarahkan kita kepada dosa dan kesalahan. Saya contohkan, banyak di antara kita pengen cepat kaya. Ya. Nah, orang yang nafsu ingin cepat kaya itu gampang ditipu. Hanya ambil jalan pintas. Iya, karena contohnya investasi bodong. Investasi bodong itu misalnya mengatakan serahkan uang Anda 100 juta kepada kami, lalu akan kami kembalikan kepada Anda setiap bulan 5 juta dalam sekian tahun. Jadi orang yang cepat kaya itu akan berpikir bahwa setiap bulan dia akan menerima sekian-sekian. Padahal kalau itu betul, tidak mungkin dia akan ngasih tahu kepada kita. Kenapa dia mengajak kita menjadi orang kaya? Tapi karena kita sudah bernafsu ingin kaya, kita sudah tidak berpikir lagi rasional, akhirnya kita terbawa emosi, akhirnya kena tipu. Karena kita mau cepat kaya, akhirnya ya ketika ada orang yang mengiming-imingi cepat sekali kita terima. Padahal ternyata itu justru membangkrutkan kita. Ya, betul. Dan itu banyak kejadian, dan itulah yang kami inginkan dari generasi muda memahami bahwa puasa itu sangat bermanfaat dalam mengontrol nafsu-nafsu yang sering membawa kita kepada dosa. Nafsu itu bukan hanya untuk memiliki cepat kaya, juga untuk nafsu besar, rumah besar gitu. Jadi semua itu membawa kecelakaan atau dosa. Saya sangat menyayangkan kita umat Islam sekarang ini, mohon maaf, itu semua kita sangat kewalahan dalam membayar bunga, Pak. Semua kita ingin rumah besar, pinjam di bank dengan bunga. Semua kita pengen mobil bagus, kita pinjam. Akhirnya kehidupan kita itu habis dengan membayar bunga bank. Padahal kita bisa melakukan cara lain, misalnya kita menabung dulu 3-4 tahun. Setelah kita menabung 3-4 tahun, uang yang terkumpul itu kita beli mobil, bukan sebaliknya. Tetapi ya itu tadi, kita terlalu bernafsu ingin cepat punya mobil, pengen
rumah besar, dan itulah akhirnya semua banyakkan umat Islam yang menurut saya menjadi perhatian yang menurut saya agak menyedihkan saya, dan itu kita sayangkan kalau semua orang bekerja hanya untuk melunasi. Pada berapa tahun kita harus membayar bunga? Betul. Dan itu dianggap normal, padahal tidak pernah ada kewajiban dalam agama itu bahwa rumah kita harus besar. Tidak ada kewajiban dalam agama itu mobil kita harus mewah. Ya mungkin begini Pak Rektor, mungkin ada kebanggaan sendiri ketika dia punya rumah besar atau punya mobil. Nah itulah yang menurut saya bagian dari nafsu-nafsu. Kalau kita mampu tidak masalah. Oke, begini Pak Rektor. Biasanya di antara kita sesama muslim banyak karena faktor kebutuhan ya, mungkin juga ada orang yang harus meminjam di bank karena terdesak atau faktor kebutuhan. Nah, apakah ibadah puasa juga mengajarkan kita untuk tetap berpikir normal, untuk tidak harus meminjam uang di bank kalau dalam kondisi terdesak, atau seperti apa pengaruh ibadah puasa itu Pak Rektor? Ya, saya kira kita juga tidak bisa mengeneralisasi. Tapi jika kemudian kita kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari gara-gara meminjam di bank dengan bunga yang tinggi, berarti itu ada kesalahan. Jadi tetap kita harus bisa membiayai kehidupan kita sehari-hari. Nah, peminjam bank itu harusnya tidak mengurangi itu. Itu artinya ada kelebihan yang bisa menutupi biaya kebutuhan sehari-hari. Berarti apa yang kita miliki kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita saja ya. Jadi jangan misalnya kita cuma butuh 1 sepatu, jangan miliki 3 sepatu gitu. Jangan miliki 3 sepatu dengan hutang di bank lah. Ya gitu. Apalagi kalau harga yang cukup tinggi ya, membeli sepatu dengan meminjam, lalu sepatu itu juga bukan kebutuhan pokok karena sudah ada yang satu ya. Betul, dan itulah yang sebenarnya diinginkan oleh puasa itu. Puasa itu pelajaran ketiga yang kita ambil dari ibadah puasa yang bisa kita praktekkan di luar bulan puasa adalah puasa mengajarkan kita untuk keseimbangan antara jasmani dan rohani. 11 bulan yang lalu ini kita selalu berusaha agar secara fisik tidak diganggu atau kita secara fisik normal. Lalu secara di bulan Ramadan ini selama 1 bulan spiritual kita ditingkatkan dengan berbagai ibadah, termasuk menahan makan minum di siang hari. Nah, itu menunjukkan bahwa 1 bulan ini kita lebih meningkatkan spiritual kita. Jangan sampai kita hidup ini lupa arah. Karena ketika kita lupa spiritual itu biasanya orientasi kita agak berubah. Keseimbangan antara jasmani rohani ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan di luar bulan puasa. Ketika seseorang teman kita misalnya dia punya banyak masalah, stres, lalu dia bingung, tidak bisa mengontrol diri, fokus untuk melakukan sesuatu, dia ketika mentalnya lemah, dia harus meningkatkan fisiknya, jasmaninya dengan cara apa? Olahraga, jalan kaki, mengeluarkan keringat atau kerja bakti di masjid, sehingga persoalannya tadi menjadi lebih hilang. Berbeda kalau relax ya, karena tidak terlalu fokus lagi memikirkan masalahnya. Betul, jadi, karena diimbangi dengan olahraga gitu. Betul, ya. Dia harus berolahraga, harus berkeringat, harus melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Sebaliknya juga ketika kita secara fisik sakit, jadi ada teman kita atau kita fisik sakit dan dirawat rumah sakit, untuk mempercepat proses penyembuhan kita kuatkan mental kita. Jadi secara spiritual atau secara mental kita jangan down juga. Karena sekali lagi kalau fisik kita sakit lalu down secara mental kita down, kemungkinan kita akan lebih lama. Jadi kalau fisik sakit, mental harus menguatkan. Kalau mental lagi terganggu, fisik harus diolah supaya menguatkan mental. Betul, dan itulah yang dimaksud dengan agama itu keseimbangan jasmani dan rohani. Jadi bukan cukup menarik tadi Pak Rektor terkait dengan keseimbangan antara fisik dan mental. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan sebagian anak muda ya tidak berpikir panjang, terkadang mengambil jalan pintas, misalnya seperti tadi lagi kena masalah, akhirnya stres, lalu meminum minuman terlarang, obat-obat terlarang, itu karena tidak lagi berpikir normal. Nah, kira-kira Pak Rektor, pelajaran dari ibadah puasa, apakah puasa mampu menghindarkan anak muda kita yang terutama generasi muda kita yang harusnya mereka tidak lakukan, justru mereka lakukan gara-gara tidak mampu mengontrol atau menyeimbangkan antara fisik dan mentalnya? Ya, jadi puasa itu sering kita kaitkan dengan penguatan mental dan spiritual. Nah, sayangnya ketika mental dan spiritual kita lemah, kita tidak mengaitkan dengan keseimbangan atau harus meningkatkan fisik tadi. Jadi saya khawatir biasanya generasi-generasi muda yang punya masalah dengan obat-obatan itu biasanya dia kurang bergerak.
Dia biasanya hanya bermain di dalam rumah, bermain yang katakanlah aktivitas fisiknya kurang. Gitu. Tapi insya Allah setahu saya sebaiknya dalam kondisi yang mental tadi itu lemah, ya fisiknya dikuatkan. Diajak dia sering jalan sehat, jalan kaki, bermain badminton dan olahraga lain sehingga mentalnya itu bisa lebih kuat lagi. Ya. Oke, Pak Rektor, selain dari yang diurutkan tadi ada sudah 4 sampai 5, kira-kira masih ada enggak pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah puasa yang kita bisa terapkan di luar bulan Ramadan? Ini kan sudah setengah bulan Ramadan. Nah, ini sebentar lagi akan berlalu. Tentu kita harus lebih kuat lagi pasca Ramadan. Kira-kira pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil? Ya, kalau pelajaran yang bisa kita ambil di luar yang 3 tadi, yang pertama adalah menahan makan dan minum dan hubungan yang tidak tepat meskipun bukan bulan puasa. Yang kedua adalah menahan hawa nafsu yang sering membuat kita kepada dosa dan kesalahan. Yang ketiga, menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Hal yang lain yang kita bisa ambil dari ibadah puasa adalah bahwa kita selalu dimonitor atau kita selalu dikontrol atau kita selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tetap harus bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan dalam kegiatan di kantor, itu meskipun teman kita tidak tahu, kita harus tahu Allah mengontrol kita. Jadi bertanggung jawab itu bukan karena orang lain tidak tahu atau tahu, tapi karena itu memanglah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena sebagai umat beragama yang tahu akan puasa, yang tahu akan bahwa semuanya dikontrol Allah, kita yang sebenarnya yang mengawasi kita itu bukan KPK, bukan inspektorat, bukan SPI dan seterusnya, tapi sebenarnya diri kita sendiri harus bisa mengontrol, dan itu butuh kesadaran dari mendalam dalam diri kita bahwa ketika kita berbuat baik itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain, karena Allah tahu semua yang kita lakukan. Dan menurut saya ini yang keempat, ini yang sangat penting juga. Dan bagaimana kita di kantor itu kelihatan orang yang berpuasa di kantor dengan orang tidak berpuasa itu kelihatan beda. Nah, tapi kalau kita melakukan banyak ibadah, sholat rajin, ibadah puasa, tapi ketika di kantor kita juga tidak bertanggung jawab atau kita tetap tidak sesuai dengan yang diharapkan karena orang-orang tidak mengawasi, berarti makna puasa dalam kehidupan perkantoran kita atau kehidupan kerjaan kita tidak bernilai ya. Berarti sebagai orang yang beriman kita harus yakin bahwa Allah melihat setiap aktivitas kita. Jadi jangan kita berbuat baik di depan orang, tapi di belakang kita berbuat jelek karena merasa bahwa orang-orang sudah tidak melihat kita lagi. Berarti kita harus yakin ya. Dan banyak orang sekarang yang disebut dengan pencitraan gitu, itu suka sekali dipuji orang, suka ini karena dia menganggap itu menjadi orientasi, padahal bukan. Allah yang lebih tahu, Allah yang sebenarnya bisa mengontrol semua, dan itu harus mengendalikan diri kita masing-masing. Mungkin saja kita merasa diri kita mulia di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah belum tentu ya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah melihat semua apa yang kita lakukan. Dan itulah yang dilihat dari puasa. Bisa saja kan siang ini tadi masuk ke ruangan kita minum dan orang tidak melihat. Ya, siapa yang tahu ya, Pak Rektor di ruangan sendiri itu pintu kan bisa saja kan. Tapi kalau kita yakin Allah lihat, itu yang paling penting dari ibadah puasa, bahwa Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Karena itu kita harus bertanggung jawab semua yang kita lakukan, meskipun orang lain tahu atau tidak tahu. Oke, yang terakhir Pak Rektor, ini kan Pak Rektor sudah menjabat kurang lebih 2 tahun. Tentu masih sisa 2 tahun lagi. Nah, kira-kira harapannya Pak Rektor untuk sivitas akademika, terutama karena ini ada bulan Ramadan, apa kira-kira harapannya Pak Rektor untuk IAIN dan seluruh pegawai dosen di IAIN Manado, hikmah yang boleh diambil dari bulan Ramadan ini, terutama karena masih COVID belum bisa banyak bergerak gitu ya. Ya, saya kira yang bisa mengontrol sikap kita itu adalah diri kita sendiri. Karena itu harapan saya secara pribadi orang yang bisa berdialog dengan banyak orang dalam kebijakan DIN, orang yang terbuka terhadap semua. Saya tidak bisa mengharapkan orang lain, tapi saya berharap diri saya siap menerima keluhan-keluhan masalah dan menyelesaikan semuanya. Jika saya melakukan hal-hal yang baik, saya percaya yang lain akan mengikut. Jadi saya lebih suka mengarahkan diri saya bahwa saya harus lebih jujur, saya harus lebih bisa fokus terhadap persoalan dan menyelesaikannya. Dan saya percaya jika saya melakukan hal-hal yang baik, yang kemudian orang lain akan ikut di sekitar saya. Jadi saya lebih menganggap yang bisa mengontrol perilaku kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain kita
tidak bisa. Tapi kita percaya, saya percaya kalau seseorang melakukan kebaikan, insya Allah orang lain di sekitar dia akan juga melakukan kebaikan. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Rektor atas waktunya. Tentu kami Irama Fuad berterima kasih yang setinggi-tingginya karena kami tahu bahwa Pak Rektor ini kan aktivitasnya cukup tinggi. Jadi untuk meminta waktunya ya kami harus menunggu beberapa hari untuk menentukan waktu. Dan ini terima kasih sekali lagi, terima kasih kami dari tim Irama Fuad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Rektor untuk mengisi acara di Irama Fuad. Ya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terutama di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan kepada tim Irama Fuad. Jadi kami perlu sampaikan kepada Pak Rektor bahwa Irama Fuad ini akan kita selesaikan di 1 bulan full selama bulan Ramadan, dan kegiatan ini akan kita lanjutkan setelah bulan Ramadan dan akan bekerja sama dengan Rumah Moderasi. Mungkin kira-kira ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau harapannya kepada tim Irama Fuad. Silakan Pak Rektor. Ya, saya kira apa yang tim Irama Fuad lakukan berserta seluruh pimpinan di Fuad merupakan sebuah kebaikan dalam rangka melakukan berbagai kegiatan di Emado, yang saya percaya semua kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan kebaikan yang bisa saja dari sesuatu yang kita tidak pernah duga. Kita menolong seseorang, ternyata yang membalas bukan seseorang yang kita tolong, tapi dari pintu lain. Nah, saya kira ini adalah bagian dari kebaikan yang kita Fuad lakukan, dan tentu saja pesan saya lanjutkan selalu kebaikan-kebaikan. Semoga sekali lagi insya Allah akan berbalik kepada diri kita juga, kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita orang yang melakukan kebaikan tersebut. Terima kasih kepada Pak Rektor, para pemirsa Irama Fuad dimanapun Anda berada. Hari ini sudah selesai untuk sesi Pak Rektor. Tentu banyak hal yang pemirsa bisa ambil pelajaran dari materi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Tentu saya tidak bisa menyampaikan kesimpulannya. Silakan para pemirsa Irama Fuad jangan lupa nonton, kemudian like, kemudian subscribe, kemudian komen, lalu di-share kepada teman-teman semua agar lebih banyak lagi pemirsa yang mendapatkan pelajaran atau hikmah dari materi yang disampaikan oleh Pak Rektor sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rektor dan terima kasih kepada seluruh tim kru Irama Fuad yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat diapresiasi oleh seluruh pemirsa, terutama Pak Rektor yang sudah memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada tim Irama Fuad. Terima kasih Pak Rektor, alhamdulillah. Dan mari kita akhiri acara Irama Fuad pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.